Akar KKN. Teman-teman, kali ini kita bicara tentang satu topik yang umum, yaitu akar dari korupsi, kolusi, nepotisme. Akar dari KKN. Akarnya ada di mana? Kita Indonesia sekarang ini memang sementara galau, bangsa ini galau karena kita terlilit oleh kasus demi kasus, peristiwa demi peristiwa tentang KKN, korupsi. Sampai presiden kita, Bapak Prabowo, katakan itu berantas korupsi. Tekad dari pemerintah sekarang ini. Lalu sekarang kita bertanya, akarnya di mana? Itu memang ada yang berpendapat kalau negara miskin, korupsi, kolusi, nepotisme bertumbuh subur. Ini tidak benar. Karena KKN, akarnya bukan di kemiskinan atau kekayaan. Karena negara-negara kaya pun di sana juga ada KKN. Dalam skala yang lebih besar lagi. Negara miskin pun ada KKN. Jadi, menurut saya, KKN, korupsi, bukan soal kaya atau miskin, tetapi soal kepribadian. Kepribadian dari tiap manusia. Dalam negara itu, kelompok itu, masyarakat itu. Jadi ini, warga dari masyarakat itulah yang bertanggung jawab atas tindakan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan untuk itulah saya tidak sependapat kalau bilang negara-negara maju seperti Swedia atau itu Amerika, Eropa, di sana kurang korupsi atau apa, karena memang mereka kaya. Kita Indonesia ini, kita penuh dengan KKN karena miskin. Itu bukan soalnya. Soalnya ialah bahwa tiap pribadi itu, entah hidup di negara maju, negara kaya, atau hidup di negara miskin, itu tiap pribadi itu tergantung pada mental, tergantung pada kepribadian, dan kepribadian itulah yang menjadi akar dari KKN, sehingga di sini saya gambarkan ini satu kepribadian manusia. Dan dalam diri pribadi manusia ini ada 4 unsur. Unsur yang pertama itu unsur nafsu. Nafsu ini itu ada dalam diri semua orang. Di negara kaya juga ada. Semua orang, setiap pribadi itu ada nafsu. Di negara miskin juga, di negara apapun saja. Itu soal bukan melarat atau hidup mewah, tidak. Tiap orang ada nafsu. Nafsu ini dalam arti dorongan untuk memperoleh, menikmati keadaan atau sesuatu. Itu nafsu. Kalau nafsu ini tidak dikendalikan, maka orang punya barang pun itu dianggap milik sendiri karena nafsu. Nafsu memiliki yang tidak dikendalikan. Berarti bukan orang-orang di negara kaya itu tidak ada nafsu untuk memiliki. Mereka juga ada nafsu untuk memiliki. Tetapi nafsu itu dikendalikan oleh kecukupan. Dan itu juga nafsu itu sudah dikendalikan. Bisa secara pribadi, bisa secara umum. Melalui pendidikan moral. Lalu yang unsur yang kedua yaitu nalar. Nalar ini kan pertimbangan pengalaman. Pertimbangan dan pengalaman itu tiap pribadi. Tidak ada ukuran di negara miskin nalar kurang, di negara kaya nalar lebih, tidak. Nalar itu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh setiap orang berdasarkan
lingkungan hidupnya. Kalau lingkungan hidupnya itu sudah biasa main otak, tipu sana sini, ya artinya masyarakat umum menjadi tipu sana sini dan tidak mau bertanggung jawab. Itu berarti persoalan nalar. Sehingga nafsu tidak dikendalikan, nalar pertimbangan kurang dipakai, akhirnya yang pintar pun tukang tipu-tipu, pakai kepintarannya untuk menipu orang. Dia ahli, tetapi ahli memakai keahliannya untuk menipu orang yang kurang ahli. Berarti akarnya sudah mulai di sini ya. Nafsu, nalar. Dan unsur yang ketiga dalam diri pribadi manusia menurut saya, yaitu naluri. Naluri, ini berarti naluri itu kan dalam diri pribadi manusia, Tuhan sudah menetapkan naluri itu ialah mau hidup bersama, menghargai orang, mau dihargai, itu naluri. Naluri yang paling rendah itu ada dalam benda hidup yang lain, entah itu tumbuhan ataukah binatang, itu ada naluri. Dan naluri yang paling tinggi ada dalam diri kita manusia, naluri. Korupsi, itu korupsi, kolusi, dan nepotisme itu karena naluri ini dia sudah ingat diri, ingat dia punya perut, tidak ingat orang lain. Berarti naluri hidup bersama itu kurang di sini. Maka itu akar dari korupsi itu nafsu tidak dikendali, nalar kurang dipakai sehingga kurang pertimbangan dalam bertindak, dan naluri kurang ingat orang lain. Ingat keluarga sendiri, ingat orang-orang yang sendiri kaya sudah cukup, yang orang lain biar miskin, biar kekurangan, tidak apa-apa, tidak pusing. Akhirnya segelintir orang yang meraup keuntungan, kekayaan begitu hebat, itu di sini di naluri ini. Berarti nalurinya tidak beres. Lalu menurut saya unsur yang keempat yaitu nurani. Nurani ini itu hati manusia. Jadi Tuhan memberikan kita setiap pribadi itu 4 unsur, yaitu nafsu, nalar, naluri, dan nurani. 4 unsur ini utuh dalam diri setiap manusia. Sejak dari rahim sampai kepada dewasa, usia tua, dan sampai meninggal, manusia itu setiap orang diberi 4 unsur ini oleh pencipta. Dan Tuhan sendiri memerintahkan supaya 4 unsur ini dikembangkan, digunakan secara utuh. Itu bukan untuk orang-orang miskin atau untuk orang kaya, tidak, dimanapun saja. Maka menurut saya akar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme itu bukan di soal negara kaya atau negara miskin, bukan di orang kaya atau orang miskin, tetapi itu tertanam dalam pribadi manusia yang terdiri dari 4 unsur, nafsu, nalar, naluri, dan nurani. Tuhan sudah beri ini. Dan korupsi, kolusi, atau nepotisme, orang yang melaksanakan itu, dia sebenarnya tidak mengendalikan nafsunya, tidak memakai dia punya nalar itu dengan jernih, dengan tulus. Dan dari segi naluri, dia tidak mengingat orang lain. Egoisme begitu kuat. Dari segi nurani, nurani ini itu adalah unsur di mana Tuhan menempatkan nurani itu untuk sadar tentang diri dan sesama, sadar tentang alam, dan sadar tentang pencipta. Di nurani ini kita setiap manusia itu disadarkan bahwa hidup ini sementara. Jadi itulah yang kalau kurang disadari dalam nurani ini, itu karena nafsu sudah salah digunakan, nalar sudah disalah arahkan, naluri sudah terlalu besar sampai ingat diri, akhirnya nurani pun menjadi kerdil. Sehingga di nurani ini itu tindakan-tindakan keagamaan, religiositas, tindakan spiritualitas
itu ada di sini berkaitan erat dengan 3 yang lain. Maka akar dari korupsi dan kolusi itu ada akarnya dari korupsi, yaitu merusak bersama, bermain bersama untuk sesuatu hal yang tidak baik, nepotisme, ingat keluarga sendiri dan apa, itu akarnya di sini. Jadi jangan pernah berpikir tentang bahwa itu karena miskin maka KKN subur. Tidak. KKN itu ada dalam pribadi manusia. Pertanyaan kita, mengapa di negara yang begitu itu kurang KKN? Ya itu bisa saja bahwa pendidikan sejak kecil, pendidikan dari segi psikologi, pendidikan juga dari segi religiositas, mungkin di sana itu ditanam untuk hidup jujur, mementingkan nurani, dan sambil mempertentangkan sesama, dan nafsu dikendalikan, dan pendidikan ditingkatkan. Ini. Jadi akar korupsi, kolusi, nepotisme itu perbaikinya di sini. Jadi tambah kekayaan. Misalnya kita di Indonesia mengusahakan supaya pangan berlimpah atau apa. Belum tentu itu menjadi satu solusi untuk mengurangkan KKN. Belum tentu. Karena kekayaan material itu bukan menjadi penentu. Penentunya ialah di sini. Pendidikan. Kebiasaan. Anak-anak mulai dari kecil, di keluarga, bahwa nafsunya itu, dorongannya itu, diberitahu. Itu harus teratur. Makan secukupnya. Lalu kemudian makan itu sesuai dengan apa yang ada. Dan secara naluri makan ingat orang lain, dan makan itu tahu bersyukur kepada Tuhan. Hal macam itu yang dibiasakan di dalam keluarga, di sekolah, di masyarakat, itu berarti dengan sendirinya yang namanya 3 penyakit ini, korupsi, kolusi, nepotisme, akan diredam. Dan juga kita harus ingat, itu KKN itu tidak mungkin dihapus. Karena itu bergantung pada manusia, tertanam dari manusia. Tidak mungkin terhapus sama sekali. Itu diredam, dihindari, bisa. Jadi tidak pernah ada satu manusia yang luput dari korupsi, kolusi, nepotisme dalam skala yang kecil. Misalnya, kalau seorang anak menipu orang tuanya, disuruh beli di kios, misalnya uang 10.000, itu barang itu harganya 7.000, dia bilang 10.000, tipu orang tua. Itu korupsi, kolusi, nepotisme dalam skala yang kecil. Karena nafsu ini yang seharusnya teratur, itu bisa saja, ini dalam segi 4, di bagi 4 ini, nafsu bisa bergeser. Itu berarti nalar diperkecil, naluri diperkecil, nurani diperkecil. Karena nafsu terlalu besar. Sebaliknya kalau nalar terlalu besar, itu bukan berarti orang ini paling hebat. Tidak. Nalar itu harus seimbang. Kalau nalar terlalu besar, itu bahayanya bahwa dia orang ini intelektualistis, menghargai dia punya kepintaran itu begitu hebat, sampai anggap orang lain lebih bodoh. Dan lebih buruk lagi, dalam KKN, dia pakai dia punya nalar yang begitu hebat itu untuk menipu orang. Membelokkan anggaran rupa-rupa itu karena nalar terlalu besar. Kalau naluri terlalu besar, itu juga nanti sukuis. Ini orang ingat diri. Tidak ingat orang lain. Kalau nurani terlalu besar, itu orang ini menganggap diri paling suci. Dia anggap paling hebat. Ini tidak benar. Jadi harus seimbang. Teman-temanku, minta maaf. Inilah pendapat kecil dari saya. Sehingga ini yang dalam grup kecil atau apa, saya bilang kuadran Bele itu di sini. Karena saya kemukakan ini pada tahun 2011, bahwa saya bilang manusia terdiri dari 4 unsur sebagai anugerah dari Tuhan. Jadi manusia itu terdiri dari 4 unsur itu
nafsu, nalar, naluri, dan nurani. Dan ini harus seimbang. Tidak boleh salah satunya lebih. Inilah yang saya setuju dengan beberapa kawan menamakan teori kecil ini sebagai kuadran Bele. Silakan diuji. Dan itu terbuka untuk tanggapan dari siapapun saja. Terima kasih teman-temanku. Selamat.